Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bernardinus Julio Aristogeke. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 2022210633. Di sini saya akan menonton video dan membuat kesimpulan tentang kepemimpinan dalam bisnis. Selamat datang kembali di channel Kuliah Teknokrat dengan saya, Angga Febrian. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang konsep kepemimpinan dalam menjalankan bisnis. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan mampu mendefinisikan kepemimpinan dan menjelaskan pentingnya bagi organisasi, khususnya bagi bisnis kalian sendiri. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi karakteristik pribadi yang terkait dengan pemimpin yang efektif. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan kepemimpinan transformasional dan kapan itu harus digunakan. Lalu yang keempat adalah identifikasi sumber kekuatan pemimpin dan taktik yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi orang lain. Materi ini saya kutip dari bukunya Richard Aldous. Saya akan mulai dari sebuah pertanyaan. Apakah pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan? Ada yang mengatakan dilahirkan dengan berasumsi pada zaman kerajaan dahulu yang menjadi raja adalah pasti dari bagian keluarga raja itu sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa pemimpin itu diciptakan karena siapapun mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Karena ada perbedaan antara pimpinan dan pemimpin. Sama-sama mempunyai dasar kata pimpin. Namun, berbeda maknanya. Jika kalian saat ini menjadi pimpinan, belum tentu Anda bisa menjadi pemimpin yang baik. Semua bergantung pada bagaimana kemampuan Anda mengelola sumber daya yang ada untuk menjadi lebih baik. Baik, kita fokus pada pembahasan, yaitu apa manfaat saya harus memahami ilmu atau konsep dari kepemimpinan. Jika kita melihat banyak literatur yang membahas tentang kesuksesan sebuah organisasi perusahaan, salah satu alasannya adalah siapa pemimpinnya. Kita bisa melihat dari berbagai bidang, mulai dari militer, pemerintahan, perusahaan multinasional, dan bahkan bisnis yang ada di sekitar kita tidak luput dari peran seorang pemimpin. Dari sekian banyak artikel itu juga yang membahas tentang kepemimpinan, terdapat beberapa aspek yang menjadi isu pembahasan, yaitu orang, pengaruh, dan tujuan. Kepemimpinan terjadi di antara orang-orang dengan melibatkan penggunaan pengaruh dan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Orang yang dimaksud adalah adanya hubungan antar manusia secara aktif, dan peran seorang pemimpin adalah mempengaruhinya agar mencapai tujuan organisasi. Jadi, kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang terhadap pencapaian tujuan tersebut. Konsep kepemimpinan selalu berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan organisasi dan lingkungan, akan mempengaruhi pendekatan apa yang paling efektif, serta pemimpin seperti apa yang dapat diterima oleh bawahannya. Walaupun saat ini mungkin kalian masih menjalankan bisnis sendiri, belum ada karyawan yang membantu, namun kalian harus belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang ideal dan disukai oleh karyawannya. Karena jangan sampai ketika kita menjalankan bisnis, terjadi turnover yang tinggi di internal perusahaan, karena ketidaknyamanan karyawan dalam bekerja karena Anda sebagai pemimpinnya. Tentunya jika kita ingin bisnis kita semakin besar, pasti kita menginginkan karyawan yang kita pekerjakan nyaman dan produktif saat bekerja. Karena filosofinya adalah saling membutuhkan. Dalam menjalankan bisnis, pastinya kita harus memahami bagaimana caranya dapat mengelola bisnis dengan baik. Mulai dari mengelola keuangan, mengelola pemasaran, sumber daya manusianya, dan masih banyak hal yang perlu dipelajari. Kita harus paham bagaimana cara pengelolaan keuangan, mulai dari pencatatan keuangan, bagaimana cara memasarkan produk dengan benar, merekrut karyawan, bagaimana mengembangkan karyawan, semuanya harus kita pahami. Namun, kita diwajibkan untuk mengetahui sedikit dari yang banyak. Sedangkan karyawan itu sendiri tahu banyak dari yang sedikit. Maksudnya apa? Kita wajib mengetahui dasar-dasar dari apa yang saya katakan tadi. Namun untuk spesialisasinya yang lebih mendalam, kita berikan tugas itu kepada karyawan kita.
Karena salah satu indikator pemimpin yang berhasil adalah dia dapat menciptakan pemimpin yang baru di dalam sub bidang perusahaan yang ia kelola. Dan pemimpin itu bekerja dengan tangan orang lain, bukan bekerja dengan tangan sendiri. Kita banyak belajar dari perusahaan-perusahaan besar. Apakah kalian pernah melihat pemiliknya saat kalian mengunjungi kantornya? Seperti perusahaan Astra Internasional yang besar, dan masih banyak lagi contoh perusahaan yang mampu mengelolanya dengan cara menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Dapat dikatakan pemiliknya. Oke, baik semua. Tadi saya sudah menonton video tentang kepemimpinan dalam bisnis. Sekarang saya akan menyimpulkan sedikit tentang video kepemimpinan dalam bisnis tadi yang saya nonton. Jadi, kepemimpinan adalah merupakan hal penting dalam suatu organisasi, sebab kepemimpinan adalah salah satu kunci vital keberhasilan organisasi dapat tercapai. Sebuah keputusan, pergerakan, dan laju pembangunan membutuhkan leadership. Alasan penting mengapa leadership penting adalah sebagai dasar untuk membangun tim yang kuat. Sekian dan terima kasih.